Sikap Presiden Joko Widodo yang terang-terangan akan melakukan cawe-cawe dalam pemilu 2024 ini menuai kritik. Sebagai seorang kepala negara, Jokowi semestinya bersikap netral karena diberikan mandat oleh konstitusi untuk melaksanakan pemilu secara jujur dan adil. Presiden Joko Widodo beralasan keputusannya untuk cawe-cawe dalam urusan pemilu 2024 demi kepentingan bangsa dan negara. Paling terpenting dari semua yang kita bahas, saya ingat sekali pada waktu Komisioner KPU kemudian mempersiapkan pembahasan tentang jadwal dan lain-lain. Salah satu yang Presiden tekankan itu, ingat, kalau sampai keamanan kita tidak bagus, maka kita akan menghasilkan dari pemilu yang hasilnya tidak bagus. Karena itu saya harus menyampaikan kepada saudara-saudara, karena penyelenggaranya KPU. Kami, ya, beliau menunjuk dirinya bahwa pemerintah mempersiapkan stabilitas keamanannya dengan baik dan lain-lain sebagainya. Benarkah Jokowi ikut campur hanya untuk memastikan pemilu 2024 berjalan dengan lancar? Bagaimana dengan dugaan bahwa Presiden juga cawe-cawe soal calon Presiden 2024? Sebelum pernyataan cawe-cawe ini, Presiden sudah menunjukkan keberpihakannya bahwa Pak Ganjar dalam pesawat negara, jalan-jalan ke Solo dan segala macam. Lalu tiba-tiba mengeluarkan pernyataan bahwa saya akan cawe-cawe, ada diksi baru, cawe-cawe positif. Nah, yang cawe-cawe positif ini nggak ada di KBBI, Bang. Ada cawe-cawe yang artinya mau membantu ikut campur untuk menolong seseorang. Oleh karena ini pernyataan Presiden bagi saya agak kontradiktif dengan pernyataan bahwa ini akan tidak ikut campur dan segala macam. Sebab kalau dilihat rangkaian itu ada yang tidak sehat dalam demokrasi kita. Presiden bagaimanapun adalah Presiden Republik Indonesia. Dia harus menunjukkan sifat kenegarawanan. Biasanya dalam sistem presidensial, kalau sudah mau selesai, Presiden akan lebih ke tengah, lebih memperlihatkan netralitasnya. Jadi Presiden mau dikatakanlah ya secara sosial akan diangkat menjadi guru bangsa, negarawan, untuk malah menyelesaikan berbagai keributan. Tapi sekarang Presiden mau menunjukkan bahwa kalau saya membacanya, besok akan terjadi perperangan politik luar biasa. Saya yang ikut campur. Saya akan terlibat langsung. Padahal kalau diperhatikan konteks ketentuan Undang-Undang Pemilu, pasal 281 ayat 2, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 2017, kalau Presiden mau ikut mengkampanyekan seorang calon dalam pemilu, maka wajib dia harus cuti di luar tanggungan negara. Tapi dalam hal ini kapan Pak Jokowi mengkampanyekan? Nah itu, ini kan menyatakan Ganjar kemarin, ya, mengundangnya mengedepankan soal pilihan partai politiknya. Jadi kampanye itu Mbak ya, tidak hanya program visi misi, citra diri pun kampanye. Jadi Presiden duduk sebelah Ganjar, tapi tidak mau duduk sebelah Anies atau Pak Prabowo, itu sudah kampanye. Presiden berpihak boleh, Bang. Iya. Sebagai orang politik, sebagai orang partai boleh berpihak. Tetapi tidak boleh Presiden cawe-cawe ikut membantu, apalagi sebagai Presiden yang menggunakan fasilitas negara dan kewenangannya. Jadi kalau dilihat ya cara Presiden mendukung salah satu calon, itu kelihatan menggunakan fasilitas dan kewenangan negara. Mengabalin itu terlihat sekali ya untuk memperhalus atau kemudian ini agak kurang confident seperti biasanya nih Bang Abalin. Karena kita sering satu forum ya. Kalau biasanya tuh Bang Abalin itu langsung ngegas gitu. Tapi untuk kali ini diksinya coba dicari yang manis, yang positif gitu. Jadi memang terlihat bahwa ada sesuatu yang ingin diluruskan karena ada persoalan terkait dengan pernyataan tersebut yang bisa berdampak pada proses pemilu jangka panjang. Karena mengapa? Kita ini jangan lupa masih berada di tengah situasi terpolarisasi. Jadi kait-mengkait dengan situasi politik sangat mungkin dilakukan. Apalagi misalnya proses kontestasi di 2024 mungkin saja melibatkan aktor-aktor yang sama dengan pemilu sebelumnya. Nah, yang bahayanya tuh begini, kalau itu dihubung-hubungkan
dengan otoritas presiden yang berpengaruh juga terhadap penyelenggaraan pemilu. Presiden itu membentuk tim sel KPU Bawaslu. Lalu KPU Bawaslu melaporkan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemilu secara periodik kepada presiden. Kemudian juga penganggaran pemilu dari presiden. Nah, yang bahaya kalau ini dikapitalisasi secara politik, dihubung-hubungkan dengan politik kepemiluan. Apakah itu politik anggaran, politik penyelenggara pemilu, lalu kemudian dihubungkan dengan perlakuan yang adil setara dalam proses kompetisi. Ini yang kemudian saya kira Presiden memang harus hati-hati begitu. Karena proses kita masih panjang, bahkan nanti akan ada perselisihan hasil pemilu yang kalau kita belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya, netralitas birokrasi, netralitas pemerintah itu selalu menjadi materi yang dihubungkan dengan misalnya praktik yang mempengaruhi proses pemilu yang berintegritas. Tim TV One mengabarkan.